Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, seperti judulnya pada video kali ini aku akan membahas tentang kurikulum merdeka, terutama kurikulum merdeka yang akan diterapkan di tingkat sekolah dasar. Untuk contoh-contohnya nanti aku akan contohkan dalam mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam, karena aku sendiri adalah guru PAI. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah bikin kan video tentang kurikulum merdeka ini, cuman itu hanya sekilas tentang kurikulum merdeka berdasarkan pemahaman aku. Nah sekarang ini, kemarin aku sudah mengikuti di kelas online beberapa tentang kurikulum merdeka, jadi sekarang ini aku lebih agak paham dan ingin sharing sama kalian. Semoga saja bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang baru menemui channel ini, jangan lupa di subscribe dulu channelnya dan di like juga videonya bila kalian suka, karena insya Allah aku akan membahas beberapa hal tentang pendidikan di dalam channel ini. Nah, kalau kalian sudah menonton video aku tentang kurikulum merdeka belajar yang sebelumnya, sekarang kita akan langsung masuk aja ya. Kalau sebelumnya aku sudah menjelaskan bahwa kurikulum merdeka ini tidak wajib atau tidak harus diambil oleh sekolah. Jadi sekolah yang menentukan apakah pengen mengambil kurikulum ini atau enggak. Apabila sekolah kita pengen mengambil atau pengen menerapkan kurikulum merdeka, maka ada 3 pilihan lagi. Yang pertama disebut dengan mandiri belajar, kedua mandiri berubah, dan ketiga adalah mandiri berbagi. Apa itu? Nah, yang pertama itu mandiri belajar, artinya kita akan tetap menerapkan kurikulum yang kita pakai sekarang, misalnya K13, tetapi kita bisa mengambil prinsip dan beberapa bagian dari kurikulum merdeka belajar yang menurut kita baik dan bisa diterapkan di sekolah kita. Yang kedua itu mandiri berubah. Nah, kalau mandiri berubah ini artinya kita benar-benar mengambil kurikulum merdeka ini diterapkan di sekolah kita. Dan untuk penerapannya itu sendiri masih menggunakan perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga itu mandiri berbagi, artinya kita menerapkan kurikulum merdeka tetapi kita sudah bisa mengembangkan perangkat ajar yang ada di kurikulum merdeka tersebut disesuaikan dengan keadaan sekolah kita. Yang pertama yang perlu kita ketahui mengenai kurikulum merdeka ini yaitu adanya capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran ini seperti standar kelulusan ya, kalau kita sebut itu standar kelulusan. Nah, untuk capaian pembelajarannya ini disusun berdasarkan fase, jadi harus tercapai dalam satu fase. Misalnya fase A yaitu kelas 1, kelas 2, fase B 3, 4, fase C 5, 6 SD ya. Nah, harus lulus berdasarkan fase itu, tidak berdasarkan kelas. Dimana kita tahu standar kelulusan atau capaian pembelajarannya, kita download karena sudah disusun oleh pemerintah capaian pembelajarannya. Kita cari aja di Google capaian pembelajaran kurikulum merdeka, maka nanti di situ akan muncul, tinggal kita download. Capaian pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah ini sudah tersedia semua mata pelajaran dan juga semua fase capaian pembelajarannya. Sekarang mari kita lihat dan kita buka, langsung aja kita cari mata pelajaran yang kita inginkan dan fase apa yang kita inginkan. Di sini aku buka mata pelajaran Pendidikan Agama Islam fase A, yaitu fase kelas 1 dan 2 SD. Nah, di sini kalian bisa lihat capaian pembelajarannya apa? Capaian pembelajarannya peserta didik dapat mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya sampai di bawah itu, sampai kita baca sampai bawah ya. Nah, itu adalah capaian pembelajaran yang harus sudah kita sampaikan, yang dalam artinya kita berikan kepada peserta didik selama fase A, yaitu kelas 1, kelas 2. Boleh kita ajarkan di kelas 1, boleh juga kita ajarkan di kelas 2. Apabila di kelas 1 kita rasa, peserta didikku belum mencapai nih untuk materi ini, jadi boleh kita ulang lagi di kelas 2 karena capaian pembelajaran ini dihitungnya fase A, yaitu fase kelas 1 dan kelas 2. Kemudian di bawahnya itu ada elemen. Nah, elemen ini di sini kita bisa lihat selama fase kelas 1, kelas 2 atau fase A ini itu materi-materi yang harus kita berikan tuh ini. Nah, ini kemudian kita olah lagi. Kemarin udah aku olah. Ada 17 materi pokok dari capaian pembelajaran yang diberikan pemerintah ini dia. Dan kalau aku bandingkan dengan K13, memang ada beberapa materi yang tidak diajarkan di K13. Contohnya kayak Adzan dan Iqomah. Nah, itu kan tidak diajarkan di kelas 1 dan 2 sebenarnya kalau K13 ya.
Tapi di kurikulum Merdeka ternyata dimasukkan di kelas 1 dan 2. Cuman kebanyakan hampir sama materinya dengan K13 seperti huruf hijaiyah bersambung, kemudian surah-surah pendek, tata cara bersuci, syahadat, sholat itu kan ada di kelas 1 dan 2. Cuman ada beberapa yang nggak ada sih, seperti malaikat dan tugasnya ini nggak ada di kelas 1 2. Seperti zikir dan berdoa setelah sholat ini kan adanya di kelas 3. Dari capaian pembelajaran ini kita tahu bahwa kurikulum Merdeka ini ternyata materinya nggak sepenuhnya berubah gitu ya dari K13. Terus bagaimana dengan bukunya? Apakah materinya itu benar-benar tidak berubah? Nah, untuk buku kurikulum Merdeka ini kalian bisa download langsung buku digitalnya di buku kemendikbud.go.id. Di buku kemendikbud.go.id ini kalian bisa download buku kurikulum Merdeka. Di sini aku sudah download bukunya untuk buku PAI fase 1 tadi, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kalau aku lihat secara sekilas, materi-materi untuk buku kurikulum Merdeka ini memang sesuai dengan capaian pembelajaran. Jadi kalau di K13 tadi aku bilang nggak ada ajan dan iqomah ya, di sini tuh sudah ada karena memang menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Tapi untuk isinya secara keseluruhan, menurut aku untuk strukturnya itu sama kayak K13 ya. Jadi dia tidak sepenuhnya berubah. Seperti di awal-awal pasti ada gambar, kita disuruh menceritakan gambar, peserta didik disuruh menceritakan gambar, terus pasti ada juga sikapku, kegiatan, aktivitas kelompok. Hampir sama sih secara struktur bukunya itu dengan K13. Cuman perbedaannya ya, kalau kita lihat secara sekilas ya, kalau menurut aku ya, bukunya ini itu lebih berwarna. Kalau kalian lihat ini bukunya itu lebih berwarna, menurut aku lebih kayak asik aja sih melihat warna-warninya itu, karena kan ini untuk kelas rendah ya, kelas 1, kelas 2. Kalau kita lihat dari buku kurikulum Merdeka ini, menurut aku sih hampir sama aja kayak K13 seperti yang aku sampaikan. Jadi kalaupun kita tidak pengen memakai bukunya itu nggak masalah, karena materinya itu hampir sama, struktur bukunya juga hampir sama, paling cuman ada beberapa materi aja yang tidak ada gitu, dan itu bisa kita lengkapi sesuai dengan materi yang nggak ada itu aja sih menurut aku. Tapi kalau kita sebagai guru, lebih baik kita tetap memiliki buku ini sebagai referensi untuk kita ya. Jadi kita punya beberapa sumber buku dalam mengajar itu. Kalau aku sih gitu. Jadi tidak cuma punya satu sumber buku aja dalam mengajar. Selanjutnya itu bagaimana dengan perangkat pembelajarannya, apakah sama atau berubah? Jadi di sini kita yang pertama itu disuruh membuat analisis capaian pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran yang udah disediakan pemerintah tadi, itu kita buat analisisnya. Jadi kayak apa ya? Kalau aku perhatikan tuh macam silabus sih. Jadi analisisnya itu per fase untuk kelas 1, kelas 2. Yang mana materinya itu yang akan kita sampaikan di kelas 1, yang mana di kelas 2. Kemudian semester berapa kita sampaikan, semester 1 kah, semester 2 kah. Nah, di situ kemudian juga di situ di analisis capaian pembelajaran itu kita juga menentukan apakah yang akan dihasilkan dari peserta didik apabila dia mempelajari ini. Misalnya kayak mengenal huruf hijaiyah dan harokatnya, maka dari ini apa indikator pencapaiannya? Indikator pencapaiannya itu yaitu peserta didik itu mampu mengenali atau mampu mengetahui nama-nama dan bentuk huruf hijaiyah misalnya dan harokatnya. Itu kita buat sendiri berapa jam pelajarannya, terus profil pelajar Pancasilanya apa. Yang kedua itu di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Assessment diagnostik ini seperti pretest. Jadi sebelum kita menyampaikan sebuah materi, kita itu melakukan tes dulu kepada peserta didik untuk mengetahui apakah dia sudah bisa, sampai bisanya tuh udah seapa gitu loh. Jadi kita tahu kemampuan peserta didik ini itu kurang lebih rata-rata bisanya itu segini sebelum kita kasih materi. Kemudian selain itu yang ketiga tuh ada yang namanya modul ajar. Modul ajar ini sejenis seperti RPP sih aku melihatnya ya. Ya seperti LPP. Jadi modul ajar itu kita buat satu materi itu satu modul ajar, bisa beberapa kali pertemuan. Jadi intinya perangkat pembelajarannya itu hampir sama sih seperti sebelumnya. Oke, baiklah,
aku rasa itu aja sih yang pengen aku sampaikan pada video kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas. Cuman itu adalah beberapa hal yang aku tangkap ya, yang menurut aku penting, yang pengen aku sampaikan, yang mungkin juga banyak dipertanyakan mungkin loh ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga aja video ini bermanfaat. Dan untuk video selanjutnya kemungkinan kita akan membahas lebih terperinci dan lebih mendalam tentang kurikulum merdeka ini. Untuk kurikulum ini sebenarnya menurut aku masih dalam tahap proses penyempurnaan, jadi sedikit demi sedikit disempurnakan, masih belum bisa diterapkan secara keseluruhan sih menurut aku. Itu saja sih pendapat aku. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa di subscribe karena selanjutnya insya Allah akan kita bahas lagi tentang kurikulum merdeka. Dan buat yang suka videonya jangan lupa di like. Buat yang pengen sharing dan bertanya silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih buat yang udah nonton. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.